gitu ya. Shalom. Apa kabar ibu-ibu? Kurang semangat kayaknya, sarapannya kurang. Yuk diangkat tangannya, apa kabar Bapak Ibu? Tambah satu boleh? Luar biasa dahsyat. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat. Ini baru mantap gitu ya. Sarapannya jangkep ya. Oke, ini Christmas gitu ya. Saya dikasih tahu dress code-nya, saya minta maaf kepada Ibu Gembala dan panitia, saya tidak taat akan dress code, saya ngaku salah. Karena baju kuning dan merah saya habis gitu ya. Saya diundang khotbah di mana-mana dress code-nya kok kuning, hijau sama merah itu dress code-nya di mana-mana. Jadi habis gitu ya, enggak sempat cuci. Besok pakai entek gitu ya. Saya minta maaf ya, diampuni ya. Dalam Tuhan kita bersaudara ya. Oke, di sini ada pohon Natal ya. Bajunya sudah merah dan hijau gitu ya. Menandakan Natal. Natal itu apa, Bapak Ibu? Apa? Loh gak ono sing ro. Natal itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus ya. Kalau kita ada teman kita yang melahirkan, kita bawa sesuatu bukan? Betul ya? Bawa apa kira-kira? Ote-ote. Loh kok ote-ote? Hadiah. Betul ya? Ndak itu popok, ndak itu bedak bayi, sabun gitu ya, bedong gitu ya, bahkan stroller gitu ya kan. Nah ya kan, bawanya stroller, tapi di kartunya itu yang orun wong pitulas gitu ya. Ya, jadi itu kita membawa hadiah, betul? Ini yang lahir juru selamat, iya Pak ya. Dia lahir, dia mati, dia menyelamatkan kita. Amin. Apa yang kita bawa? Kado apa? Yuk kita mau baca Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kurang baute. Enggak ya? Emas, kemenyan, dan mur itu punya arti. Tapi saya tidak bahas pada pagi hari ini. Ya, emas, kemenyan, dan mur itu barang yang sangat berharga, mahal sekali. Ya, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mempunyai barang-barang ini. Ya, mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena mereka tahu yang lahir ini raja di atas segala raja. Kita tahu yang lahir siapa? Raja di atas segala raja. Apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Apa yang kita bisa persembahkan sebagai hadiah? Bukannya seringkali pada saat Natal kita beribadah, bukan kita memberi, tetapi kita meminta. Sederet-deret list permintaan kita. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Enggak salah, enggak. Tapi mbok sekali ya. Kita tidak meminta, tetapi kita memberi yang terbaik. Pemberian kita yang terbaik. Yang pertama adalah hati kita. Amin. Tuhan datang ke dunia itu membawa apa sih? Membawa misi khusus. Apa? Damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kalau kita ngeklaim kita anak Tuhan, berarti kita juga punya misi khusus. Membawa damai sejahtera dan sukacita. Amin. Bukannya terus kalau kita hadir, kita membawa kekacauan dan suasana yang tidak baik. Betul? Ya? Yuk, kita mau belajar. Kita mau mempersembahkan apa yang terbaik dalam diri kita untuk Tuhan. Yang pertama, kita mempersembahkan apa? Hati kita adalah persembahan yang Tuhan mau. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan
iri hati, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan amarah, itu hati yang kita punya. Betul? Apakah hati seperti itu yang kita persembahkan buat raja di atas segala raja? Tentu tidak. Ya, kita mau belajar. Persembahkanlah hati yang tulus, bukan bulus. Ya, seringkali hidup kita itu penuh dengan kemunafikan. Ya, saya ini tidak pernah minta segala sesuatunya kepada suami. Jarang. Tapi saya minta segala sesuatu kepada Tuhan di telinga suami. Ya, podo ae gitu ya. Nah ya, ini loh, yang seperti ini loh ya. Yang dikatakan mbo tulus, mbo bulus gitu ya kan. Nah ya, ini loh ya. Ayo kita punya hati itu yang benar-benar tulus. Iya berkata iya, tidak berkata tidak. Wes enggak usah pakai topeng. Ya. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati, aduh tambah cantik ya, tambah kurus. Sing tulus, awak dhewe iso ngrasakno. Iya apa iya? Ya, betul. Kalau ibu-ibu pakai topeng, ya, shalom, selamat pagi, aduh tambah cantik loh, gitu ya. Ibu-ibu pakai topeng, pakein topeng itu terus. Jangan pernah dilepas, sampai topeng itu akan menjadi satu kebiasaan yang menghasilkan satu karakter. Amin. Ya, kalau di depan ibu-ibu yang lain, oh ada baksos. Oh aku nek gak nyumbang lah yo isin. Gitu, nyumbang, gak iso, isin nek gak nyumbang. Kabeh nyumbang piro? 150. Oh aku 200. Aku nyumbang 200. Ben ketok. Gitu ya kan. Kalau ibu-ibu memang pakai topeng seperti itu, pakai terus. Ya, sampai itu jadi kebiasaan dan itu jadi karakter yang akan mengubahkan. Amin. Amin. Ya, jangan lepas pakai, kok topengnya hilang bingung. Ya, pakai terus. Punya hati yang tulus, hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan hati yang penuh dengan amarah. Ya, hati yang penuh dengan belas kasih. Bu, tolong ya Bu, bantu doa, anak saya sakit. Oh iya Bu, saya doakan. Wes, doa notok. Yo kayak nomi. Ya, Bu, sudah ada biaya ke dokter. Ya ayo, gitu ya kan. Ojo mung doa notok, gitu ya. Sakno ya, sakno. Kabeh disai kabeh lak kebek. Ya, nah itu loh ya. Ayo kita belajar, take action. Ya, ambil satu tindakan. Bu, tolong doain, kepala saya pusing. Kirimi gedang goreng, ya kan? Bu, ini buat cemilan, nemeni kopi, oh waras. Ya, jangan mau sakno, kabeh disai, eling-eling ya, ingat ya omongan saya ya. Punyalah kerendahan hati, sehingga kita tidak mudah tersinggung. Apa sih Bu yang menyebabkan kita itu gampang tersinggung? Apa sih yang menyebabkan kita itu gampang sakit hati? Ayo apa? Kita menaruh harga diri kita terlalu tinggi. Ya, amin. Ya, kita gampang tersinggung. Dikira aku sopo? Ngomong ngono ambek aku dikira aku sopo? Loh lali loh, sopo awake dhewe lali. Ya kan, sering kali kan. Kamu tahu, kalau ketemu aku, lihatnya tuh dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Loh lumrah kok, orang lihat dari bawah ke atas. Dipikir kalau dari kanan ke kiri itu yang aneh. Kanan, kiri, kanan. Loh yang aneh. Ya apa enggak? Lumrah lihat bawah ke atas tuh lumrah gitu ya kan. Ayune wong iki ya toh. Aku sok apa nggawe sepatu koyo ibu pendeta iku ya toh. Loh. Ibu yang lihat enak saya pakai berat Bu ini sepatu. Ya. Cuma buat di sini aja, nanti di mobil ganti saya. Gitu ya. Ya, ibu-ibu. Jadi jangan mudah tersinggung, ya. Mau dilihat dari atas ke bawah, kanan ke kiri, serong-serong, boleh. Memang kita berdandan untuk siapa? Untuk dinikmati. Betul enggak? Dinikmati untuk kita, enak untuk yang lihat. Betul enggak? Bu, kalau saya berdiri di sini terus dasran piye? Ya kan?
Saya tadi pagi bangun pagi-pagi loh, ini sudah saya gosok loh. Tak steam, bolak-balik, gosok mburi, ngarep lungset, gosok ngarep mburi lungset gitu ya kan. Untuk apa? Supaya saya ini enak dilihat. Betul enggak? Ya kan? Kalau hamba Tuhannya kumus, ayo. Yang lihat, males aku. Kita itu bait suci loh, kita itu bait Allah loh. Ya, wong gedung ini lihat dihias sampai sedemikian rupa. Ya kan? Ini baitnya Tuhan. Kita bait Allah juga harus berdandan. Ya, saya tadi lihat WL luar biasa cantik dan singer. Saya terpukau dengan yang main keyboard. Mantap Ibu. Berkarya di usia yang senior. Ya, luar biasa, mantap. Ya, jangan simpan sampah. Hati ini bukan tempat simpan sampah. Senggol kanan kiri, ojo nyimpen sampah. Ya, simpen sampahnya bukan sama orang jauh, simpen sampahnya sama orang dekat. Sama suami. Ayo nang tebleken koncone sing banter. Sama suami, sama anak, sama ipar, sama menantu, sama mertua. Ya Pak ya? Ya, yang bisa menyakiti kita itu orang dekat. Ya, yang bisa memutuskan kita tersakiti atau enggak itu ya diri kita sendiri. Ojo baperan. Amin. Amin ya. Ibu-ibu, tahu enggak suami saya? Suami saya itu, enggak tahu, nanti kapan saya kepingin tahu suami saya, nanti ibadah umum saya ajak ke sini gitu ya. Suami saya itu nutup odol itu enggak bisa ibu-ibu. Bener, saya punya di rumah itu odol yang klik gitu loh. Bukan yang puteran gini, yang klik gini loh. Loh, enggak ditutup, habis gosok gigi dijarni. Kalau saya yang mandi terakhir itu yang kering, odol yang atasnya kan yang kering. Peluwototane watos gitu ya kan, merengkel-merengkel kayak gosok gigi. Itu saya, bagian saya. Saya sudah ngomong, kok ini tutupan klik gitu loh. Iya, ditutup ibu-ibu. Enggak, iya kan, itu loh. Ya, pompa di rumah saya, shower di rumah saya itu harus disupport pakai pompa. Kalau enggak disupport pakai pompa dia lemah. Kalau mau keras dia harus support pakai pompa. Ada skakelnya, tik itu sebelahan dua, satu lampu, satu pompa. Ya, saya ngomong sama suami saya, Koko, kalau lu keluar kamar mandi matiin lampu, klek sebelahnya itu persis ada matiin pompa, klek mati sudah. Ya, dimatiin? Enggak. Ngomong lagi, ngomong namanya istri kok, iya kan? Ngomong, dimatiin? Ngomong lagi, ngomong, ya kan? Papa kamu itu pawang mata ini gitu lo kok ndak bisa, ya kan? Sudah tinggi nadanya. Suami saya, iya lupa dipateni. Besok gitu lagi. Ya itu loh. Kalau naruh anduk di mana? Kasur. Anduk basah, kasur. Yang suaminya kayak suami saya angkat tangan. Apa saya yang sendirian di sini? Ya. Di kasur. Padahal sudah ada cantolan anduk, ya. Enggak. Ya. Kalau narik baju maksrot gitu ya kan. Yang diambil satu yang jatuh. Ya, itu. Ya. Saya sampai gini, Papa, tutorial mengambil baju di lemari. Sampai saya itu gitu. Ini tangan kiri diangkat, baju ini diambil, ini ditaruh kembali. Saya tuh sampai gitu. Oh iya. Dia bilang, iya. Isa apa? Iso, gitu tok diajari gitu ya. Mandi sore, ambil baju, gitu lagi enggak? Brodol, ya kan? Sampai saya itu gregetan ibu-ibu. Saya tuh sampai gini, suatu ketika saya ambil papan selikaan itu, saya selika di kamar. Saya berdiri gini, saya selika di kamar. Pintunya kan enggak bisa buka terus. Ngapain kamu? Selika bajumu ini loh. Tiba terus. Gitu. Dia bilang, iya, besok enggak gitu lagi. Gitu lagi enggak kira-kira? Koyoknya akeh sing padha ambek aku gitu ya. Saya tidak sendiri ya. Ibu-ibu, saya mau cerita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang bilang sama saya begini. Saya ini Bu males kalau diajak suami ke pesta. Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Kalau saya ke pesta itu harus make up-an.
perempuan ini ribet. Alis iku kudu padha. Dawane, dhuwur sese kudu padha. Ya, padahal tulang ini lah enggak sama sih ya kan. Harus sama tulangnya, alisnya ya kan. Rambut ya gitu. Ya, harus disuwasak sing dhuwur gitu ya kan. Semakin tinggi semakin memperlihatkan status sosial gitu ya kan. Ya, baju harus yang bling-bling ya kan. Males Bu saya ke salon itu mahal. Oh ya. Singkat cerita, saya cuma bilang, Ibu tahu waktu ke pesta itu banyak loh cewek-cewek yang bajunya belahan sini, bolong di sini, yang atas segini, yang tangannya satu ndak ada. Iya Pak ya, yang cantik, yang rambutnya digelondong-gelondong, yang kalau jalan. Saya itu heran ya, ada orang kalau jalan kok kepalanya keri gini ya. Heran saya itu, kok bisa gitu ya. Itu teknik dari mana gitu ya kan. Kalau suaminya sampai selingkuh, yang salah siapa? Nah, ya, ibu-ibu, ayo toh. Kalau diajak ke pesta itu mau, ya, dandan yang cantik, jangan mau kalah. Amin. Ya, pakai baju yang cantik. Kita itu loh mahkotanya suami. Katakan amin. Masuk mahkotanya gerumbung-gerumbung. Iya kan? Dandan yang cantik. Ya, ke salon. Ya, enggak apa-apa. Uang bisa dicari. Tapi angel. Enggak ya. Bersama Tuhan enggak ada yang sulit ya. Amin. Ya. Ibu-ibu, kalau sama suami paling enak kalau di rumah pakai baju apa? Koyo akeh. Dasar yang gambarnya batiknya mau hilang. Ya kan? Yang jadi tipis gitu ya kan, rantas-rantas gitu, iku sing paling isis Bu, temenan iku paling isis. Ya, suami pulang gini, Pak, saya Pak, mandio dulu, saya tak manasi makanan, kan gitu ya kan. Mari manasi makanan, wes Pak, ayo Pak makan. Iki yo mambu kecap, yo mambu, iya toh, mambu lombok, mambu terasi ya kan. Saya tuh sampai kadang mikir, ya apa ya caranya gitu ya kan. Ibu-ibu tahu enggak, di sebelah sana ada perempuan cantik yang pakai baju seksi, wangi, yang kalau suaminya datang, halo Pak, kalau suamimu lihat yang seperti itu dibandingkan mambu terasi, ku mau melendi. Maaf ya ibu-ibu, maaf ya, maaf, podo-podo ngingoni. Ya Pak ya, ya. Nah ayo ibu-ibu yang pinter, ya. Pakai baju yang cantik, ya. Suami datang tuh sudah capek. Lihat perempuan yang meleketek mau tambah ruwet pikiran nih. Karuan gak boleh. Ya Pak ya, ayo yang cantik, ya. Nah tutur kata kita jangan yang kasar, ya. Ayo kita mau belajar. Pak, ayo Pak mandi dulu Pak, nanti tak bikinin teh ya. Suami itu makan yang penting ya. Kalau dia makan perutnya kenyang bisa diajak mikir. Ya, kalau dia pulang kerja lapar, ibu-ibu ngomong 1000. Satu aja enggak ada yang nyantol, enggak ada. Dia cuma gini, terus? Terus? Saya pernah ngetes suami saya cerita dia, ya. Terus, oh, kok aku tadi cerita apa kok? Bingung dia. Saya itu bilang gitu ya kan. Aku tahu kok nek kamu ndak nyimak, tapi ya kan, nah itu loh ndak nyimak. Saya kalau ngajak ngomong suami, saya dudukkan dulu biar dia mandi, tenang, santai, saya baru ngomong. Papa tadi itu gini, saya ngomong itu poin. Nggak bisa orang laki itu kita poinnya A, cerita, kita nek ngomong lah cerita. A, B, C, D, E, F, G, A, I, Z, balik amane ya toh. Poinnya itu nggak ketangkep. Ya kan? Poinnya nggak ketangkep. Nah kalau cerita sama suami langsung to the point aja gitu ya. Amin ibu-ibu. Yang pertama harus berdandan. Ya kita ibu-ibu di sini semua ya. Yang kedua apa? Tutur kata kita harus manis. Papa tak bilangi Pak,
kemarin itu loh Pak, kamu ojo gini Pak. Ya, ojo gini, jangan seperti ini. Pak, kamu tahu enggak kemarin itu, kamu gitu tuh nyinggung aku loh. Mbak pikir kamu tok yang punya perasaan. Aku nih ya punya perasaan loh Pak. Suaminya lupa aku kemarin ngomong apa. Ya, nah itu ya, ayo tutur kata kita ya. Kalau mau pakai tutur kata ya, itu dipikir dulu. Baru ngomong, jangan ngomong dulu, baru dipikir. Papa sorry ya Pak, kemarin aku ngomong gini. Sering kan kita seperti itu, terus kadung sakit gitu ya. Yang pertama tadi, hati kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, tidak ada hati yang iri hati, kepahitan, simpan sampah, buang. Ditutup buku 2023 tutup buku. Kita mulai dengan hidup yang baru. Amin. Yang kedua, setelah hati kita yang kita persembahkan ke Tuhan, hidup kita yang harus kita persembahkan ke Tuhan. Yuk kita mau baca. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, saya bantu bacakan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kita tidak lagi boleh egois. Kita melakukan semua kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tadi yang pertama hati kita, yang kedua hidup kita. Ibu-ibu, hidup kita bukan milik kita sendiri. Tetapi ada rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Terlalu simpel kalau kita itu hidup biasa-biasa. Terlalu apa ya istilahnya? Nganggur. Tuhan itu ciptakan kita kalau hidup kita itu biasa. Tuhan ciptakan kita semua itu punya tugas. Amin. Oh Ibu Siana, ya, kamu dulu seperti ini, sekarang kamu diubahkan, kamu akan dibentuk menjadi hamba Tuhan, kamu akan menjadi saksi, ya, membawa berkat, membawa warna. Nah, ya, ini hidup kita ini harus jadi berkat, hidup kita harus jadi sesuatu yang membawa dampak. Amin. Hidup jangan sekedar nampak tapi harus berdampak. Sama saya katakan, hidup jangan sekedar nampak tapi harus berdampak. Amin. Hidup kita harus berdampak, hidup kita harus berwarna, hidup kita harus bisa mempunyai rasa. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya diundang sama teman-teman saya untuk Natalan. Ayo, saya itu nama sama Cina saya itu Xian gitu ya. Ayo Xian kita Natalan gitu ya. Waduh sorry saya ada pelayanan, saya bilang gitu. Kalau Desember ini hamba-hamba Tuhan tuh kejar target gitu ya, kejar tayang gitu ya kan. Nggak bisa saya bilang gitu. Sungguhan tak nggak bisa saya bilang. Singkat cerita berapa hari setelah lewat saya tanya, mana foto-fotonya? Saya bilang, oh nggak jadi kok katanya. Loh kenapa kok nggak jadi? Nanti aja Januari tunggu kamu katanya. Loh ngapain tunggu saya? Saya bilang, dia enggak ada kamu enggak seru, katanya bilang gitu ya. Nah kalau teman kita dengan kehadiran kita mereka bawa sukacita itu top. Ya, tapi kalau dengan kehadiran kita mereka ngene, lapo teko wong iki gitu ya. Jagani gak teko ae wonge. Nah ini yang tanda tanya ada apa? Ya kan? Kalau ada orang kasak kusuk ngerasani terus kita datang seringkali. Kalau ada ibu-ibu, saya melayani di beberapa ibadah wanita gitu, mereka kasak-kusuk gitu ya. Saya sengaja, saya deket. Shalom ibu, dan mereka langsung berhenti. Langsung berhenti. Tidak apa-apa, apa yang mereka gosipkan dengan kehadiran saya itu berhenti. Puji Tuhan, ya kan? Bukan dengan kehadiran saya malah diajak gosip. Ibu tahu tak bu, itu loh bu gini. Saya gitu, loh kok ini pendeta diajak gosip, ini apa gitu ya kan. Nah, kehadiran kita harus bawa dampak. Amin. Jangan terus kita tuh negatif thinking sama orang. Kita sendiri hidup juga kebenaran kok. Ya, amin. Kita hidup itu harus membawa rasa, membawa dampak. Ya. Suami itu dimenangkan oleh kelakuan istri. Amin. Bukan karena cerewetnya istri.
Ya, Pak, ya. Ada ayatnya kok. Ya, betul ya. Ada ayatnya ya. Apa saya yang keliru? Kelakuan istri. Kelakuan itu apa? Ya hidup kita ini loh. Betul ibu-ibu? Ya. Kalau sama suami nyente-nyente. Nek ngomong nyente-nyente. Itu bahasa Perancis ya. Nyente-nyente. Tahu nyente-nyente? Ya enggak tahu? Enggak tahu Bu nyente-nyente itu apa? Saya kasih contoh. Papa anakmu lo, papa gak kena dikandani, papa kamu tuh nek pulang iku lo, ojo telat terus, iku lo ya anakmu, ayo tewa ngono aku didik anakmu iku lo tak kandani terus, bantah terus dikandani A, terus jawab dikandani B, terus jawab terus aduh papa males aku pak. Narik nada tinggi saya, ngos-ngosan ngomong gitu dipikir enak. Ya itu loh, nek ngomong nyente-nyente gitu ya, wes makan tah? Jam berapa kok belum makan? Kamu enggak tahu kalau jam 7 itu sudah nasi sudah tak masuk no kulkas. Kalau kamu pulang lebih dari jam 7, kamu makan di luar aja. Ada loh. Nah seperti itu ada loh. Ya, saya sampai gini, loh. Hidup lagi. Heran saya. Ya, kok gak mikir di luar sana ada yang makan yuk yang. Ini loh jam 9 kamu belum makan. Mau makan apa? Ayo tak panasi ya, tak masak no ya. Ada yang kayak gitu. Nanti kalau yang laki jatuh ke yang situ salah. Ya, ayo kita mau berubah. Amin ibu-ibu. Amin, tenan loh ya. Hati kita yang harus kita persembahkan. Yang kedua, hidup kita. Kita ini duta besar kerajaan. Kita duta besar kerajaan surga. Amin, saya pernah ngomong, mungkin di sini saya pernah ngomong juga ya. Enak enggak sih ibu-ibu kalau ke mall pakai celana pendek, kaos kutungan, enak enggak? Enak, ada sih ngomong enak, buktinya banyak yang gitu Bu. Saya tuh heran loh, kalau ngenyang baju juk temen-temen, sing atas terlalu atas, yang bawah terlalu bawah loh. Ya saya bingung, ya ada ibu-ibu ini saya tahu jelas bukan ABG ya. Waduh kalau pakai baju segini loh. Kalau ketok entep-entep gitu, ya saya masih ya sudahlah gitu ya. Segini loh. Terus mari itu pecotot gitu loh. Oh saya gini, waduh itu kelebihan. Kelebihan lemak gitu ya kan. Kok gak isin lah gitu ya kan. Terus pakai kalung salib gawede gitu ya kan. Kita itu loh jangan kalah sama yang bukan Kristen, betul? Ya, bahkan sama setan aja kita kalah loh. Ibu-ibu tahu kuntilanak? Bajunya panjang, betul enggak? Ya kan, kita sak gini kuntilanak panjang. Lebih sopan mana kita sama kuntilanak? Loh iya kan? Nah iya kan, nah itu loh. Iya kan? Nah, kuntilanak itu enggak pernah belahan segini, duduk gini, enggak pernah. Dia selalu berdiri. Iya kan? Nah iya kan? Kalah kita sama kuntilanak ya, kita itu duta besar kerajaan surga, apa yang kita pakai ya itu mencerminkan surga loh, amin ya. Ibu-ibu saya itu ngantri, saya lupa saya makan apa, makan bakso mungkin ya di PTC gitu ya, saya ngantri terus ada taci-taci, mungkin usianya lebih tua lah dari saya percaya ya lebih tua gitu ya. Dia itu, saya ngantri itu kan gini ya, berjajar gini ya, one line gitu ya. Dia itu di samping gini. Terus dia itu ngomong gini, sik yo Cik, sik yo. Mbak itu loh mbak anu, saya itu di belakang jadi gini. Iki ya apa sih? Lah iki kok diserobot? Iya Pak ya, saya tuh gini. Iki anaknya apa ya? Ini ngomong ini dalam hati, iki anaknya apa ya? Nek tak tegur di jemaat ya. Itu loh pendeta itu ya gitu itu loh ya. Tegur di jemaat, gak ditegur kok sikapnya seperti ini gitu ya. Sudah wes, saya diam aja, di jemaat. Saya diam aja gitu. Ibu-ibu tahu, dia kan di depan saya, dia ngomong gini, nih, kamu makan apa? Bojomu makan apa? Terus itu sinyo makan apa? Mbak, saya ya mbak Tenono, ayo pesan pisan. Orang 6 bapak ibu gerombol di depan saya orang 6. Saya gitu, jemaatnya kok koyok ngene, saya itu cuma gitu ya. Nah itu loh, ya kan. Terus ada satu menantunya, mungkin menantunya datang,
Terus dia bilang gini, oh Ibu Siana ya? Oh shalom Ibu. Saya gini, oh jemaat temenan nih kita. Ya untung gak tak seneni gitu ya kan. Nah ini loh ya. Kalau saya lagi setir mobil ya kan, dipotong gitu ya. Langsung nyut gitu ya, emosi gitu ya. Maunya tak bel gitu. Anak saya ngomong, mama jemaat tuh ya gak sido. Itu remnya buat pendeta itu remnya gitu ya kan. Nah itu loh. Apa yang kita lakukan ini cermin kerajaan surga. Ojo ngisin-ngisini Tuhan. Ya. Apa yang kita lakukan kok? Anak saya pernah ditanyain orang, dideketin satu cowok, terus cowoknya mamanya bilang gini. Oh mamamu itu pendeta ya? Terus dia bilang, iya gitu. Oh melayani di mana? Saya melayani pemulung, ibu-ibu ya. Saya melayani pemulung. Banyak melayani pemulung. Oh lah gak ada duit ya. Ngomong. Saya tunggu yuk. Dia cerita, delok ngono mah gak ada duit jare mah. Saya tuh bilang, kalau manusia bisa memberkati saya itu cuma berapa sih? Saya enggak merendahkan, enggak. Tapi kalau Tuhan yang berkati saya, itu enggak bisa terhitung loh. Betul apa enggak? Ya, saya bisa berdiri dalam keadaan sehat, itu semua kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak semua diukur pakai uang. Saya punya anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak yang kalau saya sakit, Ma, mau dibeliin apa? Mama sudah minum obat. Itu enggak bisa dibeli dengan mata uang apapun. Ya, betul. Ya, iya kan? Nah, suami yang, Pak aku pelayanan, tolong Pak anterno Pak. Ya, tak anterno. Itu enggak bisa dibeli dengan mata uang apapun. Betul, ibu-ibu. Enggak semua bisa diukur dengan uang. Ya, saya bilang sama dia. Terus singkat cerita si cowok ini menghindar. Gitu. Saya bilang, oh enggak apa-apa Ceh, enggak apa-apa. Kalau itu memang dari Tuhan, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Amin. Ya, kita ini loh hamba Tuhan, bukan melayani manusia. Melayani manusia aja, manusia bisa kasih yang terbaik, apalagi melayani Tuhan. Amin. Ibu-ibu jangan khawatir sih. Tiba saatnya dia dapat yang terbaik. Amin. Luar biasa ya. Tadi kita persembahkan hati kita. Kita mempersembahkan hidup kita yang berkenan, bukan hidup yang sembarangan. Ya. Yang ketiga, muliakan Tuhan dengan harta kita. Amin. Ketoke lemes. Muliakan Tuhan dengan hati kita. Amin. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Amin. Muliakan Tuhan dengan harta kita. Amin. Sodo angel. Ibu enggak punya harta? Ibu butuh berapa? Tak telepon malaikat. Kat, iki lho kat. Ono sing butuh kat. Nah, iya kan? Tuhan akan penuhi apa yang kamu butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mantap kan? Ini ngomong ngambil pendeta gak ono kalai. Ya, muliakan Tuhan dengan harta kita. Ayo ya, kita mau baca. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Amin. Tadi orang Majus bawa apa? Telo, teote, lemper. Orang Majus bawa apa? Mas, kemenyan dan itu persembahan yang terbaik. Mereka membawa harta. Amin ibu-ibu. Beberapa waktu yang lalu kita ada Christmas drive yang datang 1.000 orang. Wah ya, bayar. Ada meal tiketnya. Terus suami saya bilang gini, Mama ini si Ake loh yang belum bayar. Coba saya ibu-ibu itu tolong ditagih. Saya kalau bagian penagihan ini sodok-sodok males gitu ya. Enggak wis Pak, sorry kamu ae mari sing nagih. Loh aku bantuan ini 1.000 orang banyak loh yang belum bayar. Saya bilang, sorry Pak aku kasih ono kerjaan lain nih, ojo ini nagih ibu-ibu. Kenapa? Kata saya. Soalnya ibu-ibu itu lu angel tagihannya timbang bapak-bapak. Iya Pak ya. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Walah. Ambek tuku berambangnya loh. Akean tuku berambang. Ya. Kadang kita memberi
Seharian dieling-eling. Saya mau kasih satu ilustrasi, tapi saya mau minta maaf sebelumnya. Ibu-ibu, kalau memberi itu kayak orang nge-flash. Pagi hari kalau kita buang air besar, saya minta maaf, kita flash. Sret. Betul? Terus kita seharian mikir, tadi kok bisa gitu ya? Bentuknya kok bisa gitu ya? Aneh ya. Apa gitu? Kita lupakan enggak? Wong di flash kok, kadang kita enggak lihat kok flash, jebret, betul enggak? Seharian kita enggak mikir. Itu loh pemberian. Bukan saya ngomong terus pembelian kayak itu kotor, enggak. Tapi saya kepingin ibu-ibu punya paradigma, kalau ibu-ibu sudah memberi, flash, enggak usah diingat-ingat lagi. Amin. Enggak usah nanti dipikir gini, loh kemarin aku sudah memberi. Lah sekarang orang iso nang Singapura loh. Ya apa enggak? Di Instagramnya iso makan steak. Sudah ibu-ibu kalau sudah memberi sudah flash. Baba nang Singapura, baba nang ndi, baba makan steak, baba makan apa, biarin. Amin. Ya amin. Sudah enggak usah dipikir, itu namanya memberi. Memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Pakai mamon untuk menyembah Tuhan, bukan memanfaatkan Tuhan untuk mencari mamon. Jangan lagi mengasihani diri sendiri. Jangan lagi menjual air mata untuk mendapatkan mamon. Bapak Ibu, hari-hari ini kita itu anak raja. Tuhan sudah janji, aku akan memenuhi kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kalau ibu-ibu sekarang, ibu-ibu merasa kurang, coba koreksi diri. Kita selalu merasa kurang. Apa karena keinginan kita terlalu besar? Apa karena kita kurang dekat dengan Tuhan? Ayo koreksi. Kalau nuruti kurang, siapa sih hari ini tidak kurang? Belajarlah berkata, cukup. Amin. Uang itu tidak akan jadi tuan atas hidup kita apabila kita tidak serakah. Semua diukur pakai uang. Ya, ada hamba Tuhan yang bilang sama saya, Bu, mau Bu melayani di Kediri, katanya gitu. Oh iya Pak, enggak apa-apa, saya bilang. Tapi di desa loh Bu, oh iya enggak apa-apa. Yang hadir itu cuma sedikit, dia bilang gitu. Berapa Pak yang hadir? Saya tuh iseng-iseng. Kok saya tuh di weden-wedeni gitu loh. Tadi katanya di Kediri, katanya di desa, gitu. Terus katanya lagi yang hadir sedikit. Iki mau nawari aku pelayanan tak meden-medeni aku lah gitu ya. Terus saya kejar, emang berapa Pak yang hadir? 7 Bu yang hadir. Saya cuma tanya satu, orang semua kan Pak? Saya bilang gitu. Loh iya, dia bilang, enggak apa-apa Pak, itu enggak apa-apa, saya akan layani. Pokok enggak separuh, iya kan? Saya bilang, enggak penting berapa yang hadir, yang penting Tuhan hadir, itu penting. Amin, ya amin. Itu pendeta seringkali seperti itu, ya. Jadi kaya itu enggak dosa, ya. Kaya itu enggak dosa. Yang dosa itu menggunakan kekuatan uang kita untuk menindas orang. Itu yang dosa. Tidak ada ya di sini ya. Uang bukan segalanya. Sekalipun segalanya butuh uang. Tapi kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Ada satu orang kaya. Usia sudah 80, kena kanker paru. Dia berobat ke Singapura. Di Singapura itu 3-4 bulan, sekitar 3-4 bulan di hotel, di rumah sakit. Jadi orang tuanya di rumah sakit, keluarganya di hotel. Keluarganya terus genten-genten gitu ya. Kayak Surabaya Malang. 2 hari 3 hari balik, 2 hari 3 hari balik ya. Kaya, uang itu enggak ada serinya. Saya sampai bingung, nek uang enggak ada serinya terus ya apa gitu ya kan. Tapi sampai sekarang keluarga itu enggak bisa happy karena orang tuanya sakit. Itu yang tidak bisa diukur dengan uang. Saya pernah diginiin sama orang. Cik, Cik melayani ya? Iya, saya bilang gitu. Oh, terus penghasilannya dari melayani.
Penghasilan katanya. Iki duduk co Tuhan Yesus rek, iki kok ono penghasilan gitu ya kan. Penghasilannya, saya bilang, tidak semua diukur dengan uang. Saya bilang seperti itu. Bagi saya bisa hidup hari ini, itu kemurahan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu minder istilahnya mengasihani diri, gak usum. Ya, jangan. Kita dulu anak raja. Ya, Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Amin. Nggak usah minder, nggak usah mengasihani diri sendiri. Nggak musim sudah, ya. Keluarlah jadi pemenang. Ibu-ibu yang sudah senior, ya saya mau pesan. Lihat, ibu. Maaf, ibu siapa bu? Ibu? No, ibu yang main keyboard? Yudit? Sorry. Kalau dari sini saya kurang dengar. Ibu Yudit, ya kan? Loh bisa berkarya. Luar biasa. Ibu yang WL tadi, ibu cantik, ya kan? Dia bisa memuji Tuhan. Ya. Kurang gini ya kan? Nah. Luar biasa. Ayo, ibu-ibu yang lain ambil bagian, tanya kepada Ibu Gembala. Ibu saya mau melayani. Jangan cuma hadir pulang. Ngomong, Bu saya mau melayani. Saya bagian apa Ibu? Ya, itu loh. Ambil bagian. Beberapa waktu yang lalu suami saya ngomong gini. Lah iya, sales itu loh, mangkel aku katanya. Saya ngomong, suami saya bilang gitu, sales ini saya ngomong kerjanya kan bagus. Terus saya ngomong, suami saya bilang, ayo tak jadiin manajer, mau ndak? Saya pikir dulu ya Pak, dari sales mau jadiin manajer, mau dipikir dulu. Waduh ini. Terus Pak, saya bilang gitu. Terus kamu tahu dia jawab apa besoknya? Dia jawab gini, saya pikir-pikir Pak ya, enggak ada Pak, saya jadi sales saja. Loh, kenapa katanya? Soalnya kalau saya jadi manajer nanti saya suka lembur. Kalau saya jadi manajer tanggung jawab saya lebih besar. Suami saya bengong, hah? Loh, terus suami saya bilang gini, loh kalau kamu jadi manajer, otomatis fee-mu kan lebih besar, salary-mu lebih besar. Enggak, wis Pak, saya nanti kelembur sampai malam. Nanti saya enggak bisa nongkrong sama teman-teman. Katanya suami saya, wis gak usah jadi sales, wis metu wae. Mental yang seperti ini loh. Ya, yang ingin saya sampaikan apa? Ya, kita melayani, itu semua diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan punya pikiran, melayani Tuhan enggak ada hitungannya. Salah. Melayani manusia aja ada hitungannya kok, apalagi melayani Tuhan. Ya, ambil bagian dalam melayani Tuhan. Amin. Hidup aja biasa-biasa, senggol kanan kiri. Hidup jangan biasa-biasa. Amin. Berkat yang sesungguhnya ialah berkat yang tidak bisa dinilai dengan uang. Amin. Amin. Kita punya ibu gembala yang luar biasa. Kita punya koordinator wanita yang luar biasa. Kita mengucap syukur kita ada di wadah yang luar biasa. Amin. Ibu-ibu, ada harta yang kita bisa bawa sampai mati. Kan orang sering ngomong kan, harta lo gak bisa dibawa sampai mati. Saya sampai jam berapa ya ini? Sore ya? Oh ya sudah. Ada harta yang tidak bisa dibawa mati, ada harta yang bisa dibawa mati. Wah ini menarik ya, ada harta yang bisa dibawa mati. Harta apa yo? Harta dari hasil taburan kita. Amin. Ada ayatnya, ada. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada harta yang bisa dibawa ke surga? Ada. Yaitu apa tadi? Sedekah. Taburan kita.
yang kita bisa bawa ke surga. Amin. Tas kita bisa bawa ke surga enggak? Louis Vuitton, Hermes, gitu ya, Hermes, gitu ya kan. Apalagi Chanel, ya kan. Saya kalau mau cerita, next saya akan cerita, saya itu penggila tas ya dulu ya. Tas saya itu, kalau saya boleh sebut itu, tas saya itu semua LV, itu dulu. Saya punya rak, itu LV semua. Saya kalau keluar negeri, saya selalu pertama saya ke store-nya LV. Saya akan beli, kalau itu tidak terbeli, anggap kata misalnya warnanya enggak cocok atau enggak ada size yang saya mau. Saya kepikiran tuh bisa shaking. Itu saya itu penggila tas sampai seperti itu, edik, saya bisa shaking gini badan saya. Dan saya akan kejar di mana tas itu ada, saya suruh kirim ke Singapura, saya akan berangkat. Setelah saya tahu kebenaran, saya melayani banyak tempat, saya melayani orang-orang yang kurang beruntung. Saya tahu bahwa semua itu tidak bisa membawa saya ke surga. Semua yang saya punya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya jual. Ibu tahu waktu saya jual di PTC itu yang brand apa itu, yang toko apa itu, yang jual-jual barang branded itu. Saya bawa dengan dusnya, boxnya. Kalau enggak ada dusnya dipotong gopek soalnya. Saya bawa, saya shaking gini ibu tahu. Saya jual dan saya gemeter. Saya jual enggak satu dua ibu-ibu, saya jual semua. Saya persembahkan di persekutuan doa. Shaking ibu-ibu, lemes, kaki saya lemes, betul. Tapi itu semua Tuhan perhitungkan. Sekarang saya enggak punya tas LV, itu enggak punya saya. Ibu-ibu tahu kalau dulu saya punya tas LV, mau tahu enggak LV palsu sama LV asli, mau tahu enggak? Itu kelihatan kalau pas hujan. Ya. Kalau asli puas itu tutup, wah meluayu, tasnya dilepokno jaketnya meluayu. Ya, itu asli berarti, asli pasti. Kalau palsu tasnya disowun gini. Itu palsu. Ya. Terus kalau kena hujan dilapi, bawah dilapi gini ya kan. Itu asli. Nek palsu dekek ngisor. Gitu ya. Nah, itu loh, ya. Saya enggak punya Bapak Ibu sekarang tas asli, LV lah, apa enggak? Hidup saya untuk Tuhan. Saya enggak perlu kok, orang lihat tas saya dihargai enggak perlu. Saya enggak perlu penghargaan dari manusia. Kamu menghargai saya syukur, enggak hargai Kak Popo. Pokok saya berharga di mata Tuhan. Amin. Pokok penampilan saya enggak kumus-kumus, saya enggak sembarangan berbicara, apa yang saya pikirkan tidak menyalahi aturan firman Tuhan. Terserah, saya enggak peduli. Amin. Kita berharga bukan dari apa yang kita pakai kok. Setuju ya ibu-ibu ya? Yang pertama, jagalah hati kita. Yang kedua, jagalah hidup kita. Yang ketiga, ojo medit, senggol kanan kiri. Ojo medit. Ya. Bu, tolong Bu, bantu doa Bu, anak saya sakit, anak saya mau masuk sekolah. Iya Bu, saya doakan. Wes. Transferan loh, ya apa gitu. Enggak punya, minta Tuhan. Ya, apa yang kita punya itu 100% bukan punya kita loh. Ya, Tuhan akan lipat gandakan. Amin. Saya masih punya waktu, Ibu saya ada waktu? Oke, saya mau bersaksi, saya sudah selesai, saya akan bersaksi. Mau dengar kesaksian saya? Oke. Bapak Ibu, saya adalah seorang pekerja, dulu saya adalah seorang pekerja. Saya ini bridal, make up dan gaun pengantin. Ya. Suami saya sales, mungkin Ibu Yuli tahu ya, suami saya sales ya. Penghasilan saya jauh lebih tinggi dari suami. Ya, penghasilan saya lebih tinggi jauh dari suami. Gimana saya bisa buka bridal? Kapan-kapan saya akan cerita. Itu berkat kemurahan Tuhan. Penghasilan saya lebih dari suami. Kalau seorang istri penghasilannya lebih dari suami, itu bisa ditebak. Istri itu akan
SKP dhewe. Sakarepe dhewe. Ngeluh enggak. Sombong. Itu saya. Di sini enggak ada. Saya tok, tapi itu dulu. Ya. Tuh. Saya merendahkan suami saya. Kamu tahu enggak kok? Bayaranmu itu cuma cukup sampai tanggal 10. Sisa itu uang saya. Wis makane aja kakean mulut. Itu saya nek ngomong sama suami saya. Serem ya, Bu. Serem. Atik gedene kayak ngene kayak preman. Suami saya kecil. Ya Bu Yulia, suami saya kecil ya. Segini lah ya, masuk segini loh suami saya. Ya, suami saya kecil gitu ya. Jadi dia itu ya sudah tak marahin gitu dia diem. Kalau ke supermarket saya belanja banyak, suami saya bilang gini, non nek belanja ojo banyak-banyak po. Wes jo kakean ngomong, ini lo pakai duitku, ndak pakai duitmu. Itu saya dulu, ya. Terus saya pegang uang banyak, pegang uang sendiri. Mau beli apa kebeli, mau beliin anak baju beli, ndak pakai mikir, ya kan. Singkat cerita, Tuhan temui saya dan Tuhan kasih saya pilihan. Kamu mau rumah tanggamu atau mau bisnismu? Angel Tuhan, nengek pilihan itu angel-angel po Tuhan. Saya pilih apa ibu-ibu? Saya pilih keluarga saya. Saya pilih rumah tangga saya. Apa yang terjadi? Tuhan hancurkan bisnis saya. Karena kalau Tuhan tidak hancurkan, ego saya masih tinggi. Ya Pak ya. Tuhan hancurkan. Dari dulu saya nek ngomong nyendai-nyendai sama suami, sekarang gini, iya kok, iya. Apa sih yang saya tak bantu kok? Gampang ibu-ibu? Angel. Dari saya dulu yang ngomong kayak gitu sekarang, iya kok. Ganti suami saya. Kamu mari gini sore ya pergi bank, cepetan. Terus mari gitu nanti buka nota. Saya jadi gini, iya mari gini aku pergi bank. Terus, ya buka nota. Iya buka nota. Kudu nangis. Iya Banda, kudu nangis. Tapi itu saya bayar harga. Saya bayar harga ketaatan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau saya bisa taat sama Engkau, beri saya kekuatan taat kepada suami saya. Gampang ibu-ibu. Biasa pegang uang, ini enggak pegang uang. Biasa beli baju, enggak pakai lihat harga. Sekarang 3 bulan sekali beli baju. Itu pun dukure tok, ngisore lawas. Iya kan? Nah, gampang? Enggak gampang. Tapi saya milih, saya taat kepada suami. Dan ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Dulu waktu saya merendahkan suami saya, waktu saya meremehkan suami saya, apapun yang dikerjakan suami saya tidak berhasil. Kalau dia tidak berhasil, saya tambah nemen. Kerja apa ae gak entos. Ya kan? Dia tambah down, minder. Tapi setelah saya tahu kebenaran, saya menghargai dia. Saya ngomong, "Pak, ayo kamu mau kerja ini. Ayo Tuhan pasti bikin kamu berhasil. Tuhan kirim orang baik untuk menolong kamu. Semangat," saya bilang gitu. "Tuhan pasti sediakan yang luar biasa buat kamu." Itu kata-kata yang tidak pernah dia dengar ibu-ibu. Keluar dari mulut saya. Ibu-ibu, apapun yang suami saya kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkat saya dipindahkan ke suami saya sampai hari ini. Itu loh, kalau ada seorang wanita yang penuh dengan kerendahan hati, mau taat kepada Tuhan, mau taat kepada suami, luar biasa hasilnya. Ayo, saya tahu wanita di sini semua superwoman, tapi ada saatnya kita harus taat kepada suami seperti kita taat sama Tuhan. Amin. Persembahkan hati kita, persembahkan hidup kita, persembahkan harta kita untuk Tuhan. Maka Dia akan kembalikan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Saya minta imam pemuji dan imam pemusik, beri kemuliaan buat Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah lahir buat kami semua.
Kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau lahir, Engkau punya tujuan untuk membawa damai sejahtera, membawa sukacita, terlebih membawa keselamatan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berkomitmen Tuhan, kami mau mempersembahkan Tuhan, persembahan yang terbaik untuk Engkau, sebagai kado Tuhan, untuk menyambut kelahiran-Mu. Kami mau mempersembahkan hati kami, yang tidak lagi penuh dengan kepahitan, hati kami yang mau mengampuni, hati yang tulus. Kami juga mau mempersembahkan hidup kami, hidup yang tidak lagi sembarangan, hidup yang seperti Engkau mau. Kami sadar Tuhan, kami adalah duta besar kerajaan surga. Apa yang kami lakukan, apa yang kami hidupi, mencerminkan Engkau sebagai duta besar kerajaan surga. Tuhan, kami juga ingin mempersembahkan harta yang kami miliki Tuhan. Beri kami kerendahan hati Tuhan, untuk kami selalu bisa menabur Tuhan. Kami bisa tahu apa itu rasa cukup Tuhan, agar kami bisa menabur. Berikan kami hati Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan, agar kami boleh merasakan Tuhan, Engkau ada di setiap hati kami. Kami mau menyerahkan hati, hidup dan harta kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu yang di tangan-Mu tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru. Kami akan membuka tahun 2024 dengan satu kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya saya bersama, katakan amin. Tuhan Yesus.